Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai 1965. Perlu kalian ketahui, dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno secara resmi menerapkan pemikirannya dengan mengganti sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kesetabilan secara nasional. Kabinet yang saling berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Sedang di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik yang ada dan membentuk kabinet baru yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Selain itu, Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin sebenarnya telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957. Melalui Panitia Perumus Dewan Nasional dibahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Usulan ini berawal dari Kasat Letnan Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang berwenang menetapkan undang-undang adalah Dewan Konstituante, Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai Undang-Undang Dasar RI yang tetap. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden. Namun setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali, tidak mencapai quorum untuk menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah foto hasil perhitungan di Dewan Konstituante terhadap usulan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk membubarkan Dewan Konstituante. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting. Konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Untuk mencegah munculnya akses-akses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959 pukul 06.00 pagi. KSAD dan Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dengan suatu dekret Presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Perdana Menteri, para Menteri, pimpinan TNI,
dan anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung. Mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Ini adalah foto suasana pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret pun mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar, yaitu PNI dan PKI, serta Mahkamah Agung dan DPR. Sehari sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Kabinet tidak melibatkan para ketua partai besar, sehingga kabinet bisa dikatakan sebagai kabinet non-partai. Namun kabinet ini mengikut sertakan para kepala staf angkatan, kepala kepolisian, dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio. Pembentukan kabinet kemudian diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. DPAS mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia atau disingkat dengan Manipol. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2 /1959 pada tanggal 31 Desember 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Anggota MPRS pemilihannya dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden. Sementara itu, untuk DPR, hasil pemilihan umum 1959 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 1959. Pada awalnya, tampak anggota DPR lama seperti akan mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno. Hal ini terlihat ketika DPR secara aklamasi dalam sidang pada 22 Juli 1959 menyetujui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Akan tetapi, benih konflik sebenarnya sudah mulai muncul antara DPR dan Presiden. Sartono selaku Ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono meyakinkan Presiden bahwa mandat itu pasti akan diberikan. Namun Presiden Soekarno menolak. Ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dengan DPR.
Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong atau DPR GR. Para anggota DPR GR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan pertimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan pertimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Namun Kiai Haji Wahab Hasbullah, Rais Am, NU, menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet, dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak kerjasama dengan PKI. Tindakan Presiden Soekarno lainnya adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut dengan Front Nasional. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. MPPR merupakan Badan Pembantu Pemimpin Besar Revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik Nasakom.